Big Bangers, jumpa lagi di acara Big Bang Show. Ini adalah ajang anak-anak muda kreatif menjalankan bisnis mereka dengan cara-cara yang juga kreatif. Tapi satu hal yang paling penting, mereka menjalankan bisnis kreatif mereka dan memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Kali ini saya akan berbicara mengenai bisnis kuliner. Karena banyak anak-anak kreatif di Indonesia ini yang menjalankan bisnis kuliner mereka dengan gimmick-gimmick yang menarik, dengan cara-cara yang menarik, dan dengan produk yang menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya akan memanggil dulu dua mentor yang akan menemani saya hari ini. Yang pertama adalah Veronica Kolendam, dan yang kedua adalah Danton Sihombing. Iya, Veronica Kolendam dengan rok kotak-kotaknya. Danton belum kotak-kotak. Nggak pakai rok. Oh, nggak pakai rok. Ya, terima kasih Vera, terima kasih Danton. Jadi kali ini kita bicara mengenai industri kuliner anak-anak muda. Nah, siapa tamu kita yang pertama? Ada baiknya kita lihat dulu snapshot berikut ini. Tak hanya sebagai bahan makan tradisional, singkong kini dapat diinovasi menjadi tepung. Ide ini berawal dari keinginan suami istri Raka Bagus dan Anissa Pratiwi untuk menambah manfaat singkong menjadi bahan pangan alternatif. Sejak 2013, Raka dan Anissa memulai usaha pembuatan tepung singkong bebas gluten dengan label Ladang 5 di Surabaya dan Pasuruan, Jawa Timur. Tepung Ladang 5 kini kian diburu. Karena bebas gluten, tepung ini sangat baik untuk bahan pembuatan makanan bagi anak berkebutuhan khusus, penderita alergi gluten, dan yang ingin menjaga berat badan. Tidak hanya berbentuk tepung, Anissa dan Raka juga menciptakan produk turunan seperti mie dan kue kering dengan aneka variasi. Antara lain daun kemangi dan bawang putih, kopi dan jahe, serta teh hijau dan keju. Agar lebih menarik dalam setiap kemasan produknya, mereka juga memberikan resep makanan. Produksi Ladang 5 juga turut mengentaskan warga pengangguran di sekitar pabrik di Pasuruan yang mayoritas tamatan sekolah menengah pertama, serta memberdayakan petani pemilik 40 hektar lahan singkong di Pasuruan, Lumajang, dan Mojokerto dengan jalinan kemitraan. Sementara dengan sistem zero waste, limbah berupa kulit singkong diolah menjadi pakan ternak, dan limbah air dinetralkan kembali menjadi air tawar. Ya, itu tadi cerita tentang tamu kita yang pertama. Dan di tangan saya ini ada namanya apa? Pen. Panci. Panci. Iya, betul. Bukan panci ya? Pan gorengan. Dan Oh, ini gorengan. ada roti bagel ya. Inilah salah satu cerita berkaitan dengan Ladang 5 ya. Nah, siapa di balik Ladang 5? Baiknya kita undang langsung ini ya. Panggil. Baik, ada Raka dan Nisa. Raka, terima kasih ya sudah datang di acara Big Bang Show. Terima kasih juga Nisa. Ini ada oleh-olehnya. Oleh-oleh. Apa ini oleh-olehnya? Tepungnya langsung. Tepungnya langsung. Oh, setelah saya di sini ada roti, di sini ada bagel, di sini ada apa ini? Cake. Cake itu. Terus ini apa lagi? Itu Cookies. mie, ya. Cookies, terus Mie. ini apa? Mie sayur. Oh, mie sayur. Ya. Raka, sebelum kami bertanya, coba cerita sedikit dari mana ide sampai menghasilkan produk seperti ini, atau Nisa terserah. Kalau saya cerita memang background saya sama Nisa memang sangat berbeda. Terus ada kebetulan kita bisa bikin produk sendiri, dan produk itu yang saya tertarik sebenarnya bisa membantu ketahanan pangan. Seperti Dulu itu. apa? Dulu bisnisnya? Saya desain. Desain. Ya. Desain Nisa? grafis apa interior? Ya, desain grafis. Desain grafis. Pantas Oh, satu sama. kelihatan, packagingnya Oh, bagus. packagingnya udah keren ya. Satu kantong ya. Oke, satu kantor. Sekarang satu apa? Satu rumah. Satu rumah. Oh, hati dong. Satu ladang. Satu ladang. Ya. Jadi suami istri nih ya? Iya. Ladang 5. Kenapa namanya Ladang 5 ya? Karena singkong itu tumbuhnya kira-kira di ladang ya. Oke, baru Oh, tahu kira-kira. saya. Ya, artinya Kalau kan namanya tumbuh di sini macam-macam. baru kita Ada ladang, ada sawah. iya. Sawah kan untuk padi. Ya. Unsur ladang penting. Ladang, Terus 5 seperti itu. Kemudian 5 itu kan kita menawarkan 5 benefit di situ. apa aja itu? kebaikan. Jadi ya
Kita secara kandungan nutrisi itu zat besinya lebih tinggi. Terus kemudian kalsium juga. Kemudian kita prosesnya benar-benar natural, ya. Jadi kita nggak menggunakan kimia sama sekali. Kemudian gluten free. Gluten free itu pengertiannya apa? Mungkin belum banyak orang tahu gluten itu apa. Gluten itu protein yang ada di terigu sebenarnya. Apa yang salah dengan gluten ini? Ya, ada beberapa orang yang memang dia punya alergi tentang gluten seperti itu. Jadi mungkin nanti pencernaannya bisa salah. Nanti kalau sudah salah, dia mungkin kulitnya bisa merah-merah seperti itu. Jadi secara natural si singkong ini memang udah gluten free. Pasti, semua tepung yang tidak berasal dari gandum, barley, rye dan ya jenis-jenis seperti itu pasti gluten free. Tepung beras gluten free. Tadi saya belum benefit yang kelima belum. Iya. Baru satu itu. Terus yang kedua, yang terakhir ya itu kita low GI, low glycemic index. Glycemic index itu adalah indeks di mana pada saat kita memakan sesuatu, makanan itu bisa mempercepat meningkatnya gula darah apa tidak. Dan dia bisa lebih cepat menurunkan atau tidak. Nah, kita teskan. Kemarin kita teskan di IPB, ya. Kita teskan dan kita masuknya di low GI. Low GI, jadi aman buat penderita diabetes. Danton mau sedikit ada pencerahan. Ya, sedikit ya. Jadi sebenarnya berbasis dari isu tadi bahwa agak kesulitan membangun awareness kepada publik mengenai isu 100% gluten free. Apalagi mengangkat atas nama produk atau brand yang namanya Ladang 5. Ini saya sedikit sampaikan ya. Yang di sejauh ini persepsi orang terhadap brand Ladang 5 adalah 100% gluten free ya. Artinya mengusung isu-isu yang baik buat kebaikan buat kesehatan. Nah, memang ada salah satu cara membangun yang namanya secondary brand association. Brand association itu orang mengingat Ladang 5 itu seperti brand apa, produk apa yang dikeluarin. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, menggandeng entitas lain ya, seperti contoh misal Yayasan Autisme Indonesia ya. Sehingga orang lebih cepat menangkap bahwa produk ini bagus untuk anak-anak atau orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti itu. Dan yang kedua nih saya kasih contoh, ada satu digital campaign dari, ini lucu ini. Ini seperti saya zaman dulu. Ini dari salah satu brand bakery yang terkenal di Inggris ya. Dia sederhananya saja menyampaikan efek ketidaknyamanan ketika mengkonsumsi salah satu contohnya roti bagi orang-orang yang memang alergik terhadap isu gluten. Dipilih tokoh-tokoh karakter yang misalnya landaknya dibuat kayak balon ya, kayak orang kembung, perasaan gak nyaman, sehingga orang juga ngeliatnya gak nyaman gitu kan. Iya, terutama rambutnya itu gak nyaman, makanya saya potong juga. Message yang disampaikan adalah seperti ini, bread shouldn't feel like this, bukan taste like this, tapi feel like this gitu. Perasaan bloating ya, kembung seperti itu. Kalau dari gluten sih pengalaman saya kalau makan gluten free apa gitu, entah cookies, entah bread, entah pasta, itu chewy kan ya, agak keras, kenyal gitu ngunyahnya. Jadi sehingga ya kalau mau kurus sih jangan sengsara gitulah. Iya kan, saya nggak tahu nih kalau produk dengan tepung singkong. Ini konsumen lagi. Konsumen nih soalnya kan penting, rasa itu penting ya. Vera coba ini sedikit aja. Apakah masih banyak sama? Boleh. Oh banyak boleh. Jangan. Silakan, saya sudah coba tadi. Ini Mas Andi silakan yang sama. Gimana? Saya makan yang ini ya. Ini sebelum kita makan kita main untuk baseball dulu. Baik. Nah, Big Bangers, pastikan Anda masih terus bersama kami karena masih banyak cerita tentang ide-ide kreatif dari Raka dan Nisa. Tapi yang paling penting adalah do more, do good, Big Bang.